Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran pada kali ini. Serta tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Asanugrah dengan NIM 1922126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan indikator pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Sinjai. Adapun indikator pembangunan daerah, salah satu poinnya yaitu potensi ekonomi. Yang pertama itu struktur ekonomi daerah. Struktur perekonomian yang ada di Kabupaten Sinjai didominasi oleh pertanian. Pembangunan infrastruktur tersebut di persawahan didorong dan diupayakan agar hasil panen melimpah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sinjai. Salah satu pembangunan yang dilakukan pemerintah yang diupayakan untuk mendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Sinjai itu sendiri, yaitu pembangunan bendungan kecil dan irigasi yang ada di persawahan untuk mengaliri sawah yang kekurangan air atau yang mengalami kekeringan. Adapun pertumbuhan ekonomi daerah yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dan dinilai dari real, artinya diukur dalam harga konstan. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, dan pembangunan di bidang kesehatan. Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, atau dengan kata lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa meningkat bila ada peluang kerja yang dapat menampung kegiatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu tingkat kemakmuran daerah. Tingkat kemakmuran daerah adalah sebuah kota atau kabupaten dihitung lewat indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini merupakan kalkulasi dari produk domestik regional bruto atau PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk. Tingkat kemakmuran masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai sendiri memiliki tingkat ekonomi yang menengah, di mana wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup dan pendidikan yang sudah baik. Namun pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai masih kurang. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai. Yang keempat yaitu Incremental Capital Output Ratio atau dikenal dengan ICOR, adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital atau investasi baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. Tercatat hingga akhir bulan Agustus 2021 lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kabupaten Sinjai sudah mendampingi sebanyak 68 pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Dan sementara total investasi yang masuk melalui 68 pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin atau OLS RBA yakni sebesar 3,224 miliar. Sedangkan total investasi sejak bulan Januari hingga Agustus 2021 sebesar 24,462 miliar yang berasal dari 189 pelaku usaha. Dengan demikian, besarnya investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menanamkan modalnya sudah cukup tinggi. Hal ini tentunya diharapkan agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sinjai dapat semakin meningkat. Dan selanjutnya itu potensi penduduk. Yang pertama itu mengelola sumber daya alam secara maksimal. Sumber daya alam Kabupaten Sinjai mencakup kekayaan alam mulai dari darat, laut, sampai dengan bumi. Namun sayangnya sampai saat ini seluruh sumber daya tersebut belum sepenuhnya tersentuh oleh teknologi,
sehingga belum bisa dikelola secara maksimal. Banyak hasil sumber daya alam yang didapatkan oleh masyarakat, mulai dari hasil yang didapatkan oleh nelayan sampai dengan petani. Banyak juga hasil alam yang disinjai yang masih dijaga kelestariannya. Yang kedua yaitu potensi pasar yang besar bagi hasil produksi dalam negeri. Bagi masyarakat pekerja, adanya pasar di Kabupaten Sinjai itu sendiri sangat bermanfaat bagi mereka. Pasar tradisional ini memiliki fungsi sebagai penggerak utama roda ekonomi mereka. Oleh sebab itu, dengan adanya pasar di Kabupaten Sinjai dapat mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat di Sinjai, seperti halnya dapat memajukan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sektor informal karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Kemudian mengedarkan dan menjual hasil produksi dari pengusaha lokal. Nah, ini seperti halnya kita ketahui di daerah Borong itu mempunyai produksi kopi, namun masyarakat akan mengolahnya dan membawanya ke pasar tradisional. Kemudian itu menjadi tempat berinteraksi antar individu yang menjadi bagian dalam sosial dan budaya suatu komunal. Selanjutnya yaitu harus meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Adapun usaha pemerintah yang ada di Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan sumber daya manusianya yaitu melakukan pembangunan sekolah serta pembangunan infrastruktur sekolah. Pemerintah juga memberikan bantuan beasiswa untuk membantu masyarakat yang prasejahtera. Nah, di Kabupaten Sinjai sendiri sudah terdapat 3 perguruan tinggi. Hal ini diharapkan agar dapat membantu pertumbuhan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sinjai. Yang terakhir itu potensi wilayah. Adapun potensi wilayah mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, indikator geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal atau barang produk karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan atau memasarkan barang dari produk indikasi geografis. Salah satu yang dapat memakai indikator geografis di Kabupaten Sinjai itu sendiri yaitu masyarakat yang melakukan usaha di bidang pertanian yang dapat menjual kopinya dengan menggunakan indikasi geografis seperti yang ada di Kecamatan Sinjai Borong. Selanjutnya yaitu Indeks Pembangunan Indonesia. Indeks Pembangunan Indonesia atau IPM Kabupaten Sinjai berada di peringkat 20 dari 24 kota di Sulawesi Selatan dengan capaian 63,83%. Peringkat ini lebih baik dari Kabupaten Selayar ataupun kabupaten lainnya yang ternyata Kabupaten Selayar di peringkat 22 berdasarkan data sosial makroekonomi kabupaten atau kota tahun 2024. Penentuan indeks ini berdasarkan beberapa indikator, yakni angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta harapan lama sekolah. Menurut data tersebut, mestinya pemerintah daerah Kabupaten Sinjai mendesain rencana strategi dengan lebih fokus mendorong program-program yang berkontribusi meningkatkan IPM Kabupaten Sinjai. Salah satunya yaitu membuat program monumental seperti pembangunan tugu yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah yang justru tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Yang keempat yaitu sosial budaya. Adapun beberapa pengembangan sosial budaya yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu masih tradisional, yakni Maring Pasalo, Mapugau Sihanua, Mapugau Hanua, Tari Madongi, Madolu Aju,
dan perjanjian Topeko, dan masih banyak lagi lainnya. Berkaitan hal tersebut, pemerintah berharap agar masyarakat bersama-sama melestarikan dan tetap menjaga budayanya sebagai warisan leluhur yang kelak masih dapat dinikmati oleh generasi penerusnya. Yang kelima yaitu keamanan. Berhubungan dengan keamanan, semestinya ini ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan. Adapun upaya menjaga keamanan di lingkungan sangatlah penting untuk dilakukan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sekarang aparat pemerintah telah melaksanakan tugas dengan jauh lebih baik lagi. Mereka menjalankan fungsinya setiap hari dengan disiplin. Salah satu usaha pemerintah untuk menjaga masyarakat agar tetap aman dan tentram yaitu dengan melakukan patroli di malam hari yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah di kawasan Kota Sinjai. Aparat kepolisian juga selalu melakukan patroli malam ataupun siang untuk menjaga keamanan masyarakat dari balap liar yang biasanya dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sinjai itu sendiri. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu milik saya sendiri. Akhir hata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.